Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going on. Patrick Kluivert memberikan sinyal tegas kepada para pemain diaspora untuk menjaga performa dan menit bermain di level klub. Hal ini menjadi peringatan bagi sejumlah pemain diaspora yang selama ini menjadi andalan Sintayong, tetapi menghadapi kendala menit bermain di klub masing-masing. Justin Hubner sempat menjadi pilihan utama Sintayong meski menit bermainnya di Wolverhampton Wanderers U21 sangat terbatas. Ia hanya tampil 3 kali musim ini, dan performanya terganggu akibat gegar otak yang dialaminya pada Desember 2024. Dengan adanya pemain lain seperti Pascal Struijk yang berpotensi bergabung, posisi Justin di timnas semakin terancam. Kluivert dipastikan membutuhkan bek dengan level permainan yang konsisten dan pengalaman lebih matang. Kesulitan mendapatkan menit bermain bersama Swansea City membuat Nathan Chuaon berpotensi tergeser. Sejauh musim 2024 hingga 2025, Nathan baru tampil 3 kali, dengan penampilan terakhir pada Agustus 2024. Di timnas Indonesia persaingan di posisi fullback kiri sangat ketat, dengan nama-nama seperti Kelvin Verdong, Shane Patinama, hingga Jairo Ridwald yang lebih aktif di klub masing-masing. Jika Nathan tidak segera meningkatkan performa, peluangnya kembali ke timnas mungkin akan semakin kecil. Sandy Walsh menghadapi tantangan berat untuk kembali masuk timnas setelah hanya tampil 6 kali dari 21 laga KV Mechelen di Liga Belgia musim ini. Selain minim menit bermain, Sandy juga memiliki pesaing kuat seperti Kevin Dix yang tampil konsisten di Eropa. Kluivert kemungkinan akan lebih memilih pemain dengan performa stabil dan kehadiran Sandy di timnas bergantung pada kemampuannya untuk kembali bersinar di level klub. Meski sering tampil bersama Brisbane Roar, Raphael Struijk belum menunjukkan performa mencolok sebagai penyerang. Dari 20 laga profesionalnya musim ini, Raphael hanya mencetak 1 gol, termasuk di Piala AFF 2024 di mana ia gagal mencetak gol sama sekali. Patrick Kluivert, yang dikenal sebagai penyerang tajam semasa bermain, kemungkinan akan lebih selektif dalam memilih pemain di lini depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan memberikan daftar nama pelatih lokal kepada Patrick Kluivert untuk dipertimbangkan sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari upaya PSSI untuk terus mengembangkan kualitas pelatih lokal melalui kolaborasi dengan juru taktik internasional. Pendekatan ini bukan hal baru, mengingat sebelumnya Bima Sakti sempat mendampingi Luis Milla dan Nova Arianto bekerja di bawah arahan Sintayong. Dalam proses seleksi ini, PSSI berencana mengajukan 10 nama pelatih lokal kepada Kluivert. Nantinya, pelatih asal Belanda tersebut akan melakukan wawancara dan memilih 2 nama terbaik. Dengan memberikan wewenang penuh kepada Kluivert, PSSI berharap dapat menemukan pelatih lokal yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim. Saat ini, Kluivert sudah memiliki 2 asisten, yaitu Denny Lanzat dan Alex Pastor. Selain itu, ia juga akan didampingi asisten pelatih kiper dan video analis. Menurut Erick, kontrak untuk tim asisten Kluivert akan dirampungkan dalam 1-2 hari ke depan. Asisten dari luar negeri direncanakan tiba di Indonesia pada Februari 2025, tambah Erick. Kehadiran staf-staf pendukung ini diharapkan dapat memperkuat fondasi teknis timnas Indonesia di bawah komando Kluivert. Terkait nama-nama calon asisten lokal yang ramai diperbincangkan di media sosial, Erick meminta publik untuk tidak langsung mempercaya rumor tersebut. Ia memastikan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Kluivert. Dengan adanya proses seleksi yang ketat ini, PSSI optimis kolaborasi antara pelatih lokal dan asing akan berjalan maksimal. Jay Itzes, pemain bertahan timnas Indonesia yang juga memperkuat Venezia di Serie A, dikenal sebagai sosok serba bisa di lini belakang. Ia kerap memainkan berbagai peran, mulai dari bek tengah, bek sayap, hingga gelandang bertahan, terutama saat tim menghadapi kekurangan pemain akibat absensi. Kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi membuat Itzes menjadi salah satu aset berharga bagi tim. Meski begitu, ia tetap rendah hati dan enggan terlalu membanggakan dirinya. Dalam sebuah wawancara dengan Tutto Venezia Sport, Itzes mengakui bahwa fleksibilitasnya seringkali membantu tim di saat-saat krusial. Ia juga menambahkan bahwa kemampuannya bukanlah faktor utama, melainkan sekadar pelengkap dari upaya tim secara keseluruhan.
Sikap rendah hati Itjes tidak hanya terlihat di lapangan tetapi juga dalam interaksi sehari-harinya. Ia selalu menekankan pentingnya kerja sama tim dan menempatkan ambisi pribadi di bawah kebutuhan kolektif. Hal ini menjadikannya panutan bagi rekan-rekan setimnya, baik di timnas Indonesia maupun di Venezia. Dalam kompetisi sekeras Serie A, mentalitas seperti ini sangat penting untuk menjaga harmoni dalam tim dan mendorong performa optimal di setiap pertandingan. Bukan hanya kemampuan teknis yang membuat Itjes menonjol, tetapi juga karakternya yang solid sebagai pemimpin. Ia membuktikan bahwa sikap rendah hati tidak mengurangi kualitas seorang pemain, malah menambah nilai lebih. Dengan fleksibilitas, profesionalisme, dan komitmennya terhadap tim, Jay Itjes terus menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya soal bakat, tetapi juga sikap dan kerja keras. Dito Aryo-Tejo menyambut baik kehadiran pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert dalam kunjungan resmi bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pertemuan tersebut, Dito dan timnya berdiskusi panjang lebar mengenai visi dan strategi yang akan diterapkan oleh Kluivert dan asistennya, Denny Lanzat. Pertemuan ini dianggap sebagai awal yang baik untuk perjalanan baru skuad Garuda. Menpora optimis kehadiran pelatih kaliber internasional ini akan membawa angin segar bagi sepak bola Indonesia. Menurut Dito, pembicaraan berlangsung sangat positif dengan banyak gagasan yang dibahas, terutama terkait pengembangan bakat pemain muda dan strategi jangka panjang. Mereka ingin memaksimalkan proses scouting dan pembinaan pemain nasional. Ia juga menambahkan bahwa Patrick Kluivert menunjukkan komitmen tinggi untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Langkah awal ini menjadi sinyal positif untuk mengembalikan kejayaan sepak bola tanah air. Patrick Kluivert, yang telah berusia 48 tahun, memiliki pengalaman luas sebagai pemain dan pelatih di level internasional. Dalam kunjungannya, ia bahkan sempat bertemu dan makan malam dengan beberapa pemain timnas untuk membangun chemistry. Ia percaya pendekatan personal seperti ini dapat memperkuat hubungan antara pelatih dan pemain. Sambutan positif dari para pemain juga memberikan dorongan moral bagi Kluivert untuk segera beradaptasi dengan dinamika sepak bola Indonesia. Menpora Dito Aryo-Tejo juga menegaskan bahwa kehadiran Kluivert bukan sekadar perubahan di atas kertas, tetapi sebuah langkah besar menuju target besar, yaitu lolos ke Piala Dunia. Semua pihak berharap strategi baru dan semangat yang dibawa oleh pelatih berpengalaman ini mampu membangun fondasi yang kokoh bagi timnas Indonesia untuk meraih prestasi lebih tinggi. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membawa visi baru yang berbeda dari pendahulunya Sintayong. Selama 5 tahun terakhir, tim Merah Putih sering bermain dengan formasi 3 back, seperti 3-4-3 atau 3-5-2, yang menjadi ciri khas taktik Sin. Namun, Kluivert memiliki pendekatan berbeda dengan lebih menyukai formasi 4-3-3. Selain itu, ia juga mempertimbangkan formasi 4-2-3-1 sebagai alternatif untuk mengoptimalkan permainan tim. Kluivert mengungkapkan bahwa dirinya lebih condong pada gaya permainan menyerang dan mendominasi jalannya pertandingan. Taktik 4-3-3 yang ia gemari tidak asing baginya, karena pernah digunakan saat menjadi asisten pelatih timnas Belanda di bawah Louis van Gaal. Pengalaman tersebut membuatnya semakin yakin bahwa formasi ini dapat memberikan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Meski begitu, Kluivert menegaskan bahwa adaptasi pemain tetap menjadi prioritas utamanya. Saya ingin memastikan para pemain bisa merasa nyaman dengan taktik ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin melihat para pemain cocok bermain di mana, baru kami implementasikan, ujarnya. Ia juga menyadari bahwa perubahan formasi adalah hal lumrah dalam sepak bola profesional, sehingga para pemain harus siap untuk beradaptasi. Menurut Kluivert, formasi 4-3-3 tidak hanya memungkinkan tim bermain lebih aktif tetapi juga membantu pemain memahami apa yang harus dilakukan di lapangan. Dengan pendekatan pragmatis namun menyerang, Kluivert bertekad memanfaatkan kekuatan yang dimiliki timnas Indonesia untuk meraih hasil terbaik. Intinya saya harus mengapresiasi dulu kemampuan tim dan memanfaatkan kekuatan di sini, tutup pelatih asal Belanda itu. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia mendapat perhatian dari mantan pelatih Garuda, Luis Milla. Langkah PSSI ini disambut dengan doa dan dukungan dari Milla, yang pernah memimpin skuad Indonesia beberapa tahun lalu.
Melalui akun Instagram pribadinya, Luis Milla menyampaikan ucapan selamat kepada Kluivert atas peran barunya. "Selamat Patrick Kluivert dan semoga sukses di PSSI," tulisnya. Komentar ini menunjukkan hubungan positif di antara kedua pelatih, meskipun keduanya datang dari era yang berbeda. Patrick Kluivert sendiri resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 12 Januari lalu. Dalam sesi perkenalan tersebut, Kluivert mengungkapkan rasa bahagianya bisa memimpin tim Merah Putih. Ia menyatakan siap membawa perubahan positif untuk tim dan berharap dapat meraih hasil terbaik bersama para pemain. Dengan dukungan dari figur-figur seperti Luis Milla dan semangat baru yang dibawa Kluivert, Timnas Indonesia diharapkan bisa melangkah lebih jauh di kompetisi internasional mendatang. Semoga kerjasama antara PSSI, tim, dan pelatih baru ini dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan.